negara bertengkar dengan... Kenapa warga Indonesia tuh IQ-nya rendah, nggak bisa punya pekerjaan? Cara berpikir orang miskin. Kita untuk bernalar, belajar, dan berduit. Indonesia adalah negara yang memiliki rata-rata IQ dengan skor yang rendah, yaitu 78. Skor ini termasuk salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Dan jika kita saksikan sendiri, ada banyak anak muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Namun, jika kita lihat kelakuan mereka, malahan kelakuan mereka mencerminkan awal dari sebuah kehancuran. Dimulai dari mereka yang bermain judi online, lalu merambat pada pinjaman online, hingga beberapa dari mereka putus asa dan memasuki dunia kriminal. Nama mantan Menkominfo Budi Ari ramai disebut akan diperiksa terkait temuan judi online. Pemirsa, judi online ini semakin lama memang semakin meresahkan. Banyak orang-orang yang mulai turun ke jalanan melakukan aksi demo. Hanya saja mau dilakukan beberapa kali, saya rasa Anda akan tetap berada di posisi yang sama. Sekarang coba kita pikirkan, apakah sepenuhnya ini semua salah pemerintah? Apakah karena pemerintahan kita harus memasuki fase kemiskinan? Jawabannya adalah rata-rata dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu, ya tidak lain karena masyarakatnya sendiri. Di saat pemerintahan berusaha menghapus yang namanya judi online, konten seksual, pinjaman online, saya rasa masyarakat kita sendiri yang masih berusaha membangkitkan ketiga hal buruk tersebut. Permainan mahjong yang disiarkan secara langsung di akun media sosial bernama Katak Bizer. dampak buruk terjerat pinjaman online memang nyata. Pemeran film porno berinisial VV. Kita mulai dari yang pertama, judi online. Ketika kamu bermain judi online, kamu akan mendapatkan kemenangan di awal-awal. Setelah itu, perlahan kamu akan dihantui oleh kekalahan. Dan setelah itu, kamu akan mulai memasuki fase kemiskinan karena semua uang kamu dilibas habis oleh judi online. Rupanya kekalahan seorang pemain judi online itu sudah diatur dalam panel perangkat lunak situs tersebut. Judi online membuat penggunanya merasa adiktif dan membuat penggunanya ingin terus mengeluarkan uang sebab mereka berpikir, mungkin kalau aku keluarin uang sekarang, pasti aku akan berhasil dan dia akan mencoba terus-terusan sampai jumlah uang yang mereka miliki habis total. Setelah itu, mereka akan melakukan pinjaman online, yang di mana dia akan meminjam berjuta-juta untuk melakukan judi online. Dan setelah semua uangnya habis di judi online, dia mulai putus asa karena hutangnya yang cukup tinggi dari pinjaman online. Jadi yang membuat mereka itu selalu terus ingin adalah harapan, ada untung gitu ya. Makanya judi online ini sepupunya adalah pinjaman online. Kenapa? Karena mereka biasanya penasaran dan pinjaman online adalah cara yang instan untuk mendapatkan uang. Dan karena keputusasaan ini, mereka akan mencari kesenangan sementara seperti konten seksual, alkohol, rokok, dan paling parahnya adalah sabu. Mungkin kamu berpikir, mengapa rata-rata orang Indonesia melakukan judi online? Simpelnya, judi online dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Dan selain itu juga bisa karena mereka ingin memiliki kekayaan seperti orang-orang di luar sana, tapi mereka tidak ingin melakukan yang namanya usaha. Dan saya rasa kebanyakan dari kita ingin sekali memulai suatu usaha, tapi tidak tahu mau memulainya dari mana. Ini dikarenakan kebanyakan dari kita membuang waktu bermain TikTok dan mengonsumsi konten-konten yang tidak berpendidikan, sehingga kita malas untuk meluangkan waktu yang biasanya kita pakai untuk mengonsumsi konten-konten negatif, untuk mempelajari mengenai usaha yang mau kita bangun. Kita hanya fokus mengenai hasil dan selalu lupa akan proses. Dan yang terakhir, banyak dari kita yang takut akan mengalami kesulitan, takut mengambil resiko, padahal itulah seni dari kehidupan, di mana kita hidup sudah seharusnya merasakan kesedihan, kemarahan, kesenangan, kebahagiaan. Karena pada dasarnya kita hidup untuk merasakan semua rasa yang ada
ada. Banyak dari kita yang hanya ingin merasakan senang, senang, dan senang. Dan itulah yang membuat mereka fokus pada judi online. Membuang semua waktunya untuk scroll TikTok dan terus-menerus rebahan untuk mencari kesenangan sementara. Karena banyak dari kita yang terfokuskan hanya untuk mencari kesenangan dan hasil, namun tidak mau merasakan sulit dan kerja keras. Sekarang aku tanya pada kalian, masuk akalkah seseorang yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu bisa sukses tanpa adanya usaha? Tidak kan? Ya, karena pada dasarnya semua orang sukses yang ada di dunia mereka, semua melakukan usaha untuk mencapai kesuksesannya dan melewati beragam emosi seperti kesedihan, kemarahan, kebahagiaan hanya untuk menyentuh mimpi-mimpi besarnya.